Banyak orang berkata bahwa manusia adalah makhluk terjahat di muka bumi. Sayangnya, Abed sempat setuju dengan perkataan itu. Namun, setelah Abed merasakan banyak kebaikan dari manusia-manusia di muka bumi, pikiran itu mulai sirna. Dan pikiran itu semakin hilang pada saat Abed menonton film yang satu ini. Jadi, bagaimanakah ceritanya? Mari, dengarlah Abed bercerita. Pria yang sedang memasak ini bernama Mr. Church. Sekarang, ia sedang ditugaskan oleh almarhum bosnya yang bernama Richard. Ia ditugaskan untuk menjadi juru masak sekaligus pengurus pacar almarhum bosnya yang bernama Mary. Diketahui, Mary tengah mengidap penyakit kanker payudara dan ia telah divonis oleh dokter bahwa sisa umurnya sekarang hanya tersisa 6 bulan. Oleh karena itu, sebelum Richard meninggal dulu, Richard meminta pada Church agar dirinya mengurus dan memasakkan makanan terenak untuk Mary. Karena Richard menginginkan di sisa hidup Mary yang sedikit ini, Mary bisa merasakan makanan terenak setiap harinya. Namun ternyata hal ini sempat ditentang oleh anaknya Mary yang bernama Charlie. Ia merasa tak nyaman dengan adanya orang baru di rumahnya. Sehingga ia meminta pada ibunya agar juru masak itu berhenti bekerja di rumahnya. Pada saat di sekolah, Charlie pun menceritakan tentang ketidaknyamanannya ini kepada temannya, Poppy. Poppy merupakan seorang anak yang tinggal bersama kakaknya karena orang tuanya sedang dipenjara akibat tindakannya sebagai pencuri. Dan mendengar Charlie mengeluh dengan adanya juru masak di rumahnya, Poppy mengingatkan pada Charlie agar dirinya bersyukur memiliki juru masak di rumahnya. Di sisi lain, terlihat Mary sedang memberitahukan pada Mr. Church bahwa anaknya tidak mengetahui tentang penyakit yang ia derita. Sehingga dirinya meminta pada Mr. Church agar dirinya tidak memberitahukan kabar ini kepada anaknya. Kemudian Charlie yang sedang berjalan pulang dengan menggunakan bis sempat bertemu dengan tetangganya Eddie yang terlihat depresi. Diketahui pada saat Eddie baru seminggu memiliki SIM, Eddie pernah menabrak seorang anak berusia 4 tahun sampai meninggal dunia. Sehingga ia sekarang merasa sangat tertekan dengan kejadian itu. Charlie selalu dijemput oleh ibunya setiap ia pulang sekolah di halte bus dekat rumahnya. Dan pada saat mereka sampai di rumah, Charlie kembali menanyakan apakah Mr. Church sudah diusir oleh ibunya. Namun ternyata Mr. Church masih ada di rumahnya. Pada saat itu, Mr. Church sempat mencoba untuk meluluhkan hati Charlie dengan menawarkan sebuah novel untuk dibaca olehnya. Namun karena Charlie sudah terlanjur tidak menyukainya, ia pun mengacuhkan tawarannya. Lalu pada saat dia makan malam, Charlie dihampiri oleh ibunya. Ibunya meminta pada Charlie agar ia menerima keberadaan Mrs. Church. Karena bagaimanapun, Mr. Church akan terus berada di rumah mereka. Dan dengan berat hati, Charlie pun hanya bisa menuruti permintaan ibunya. Namun ternyata setelah makanan demi makanan dihidangkan kepada Charlie oleh Mr. Church, nampaknya Charlie menyukai makanan yang dibuat oleh Mr. Church. Namun karena dirinya terlalu gengsi untuk mengakuinya, ia pun berpura-pura tidak menyukai makanan yang dibuat oleh Mr. Church. Namun lama-kelamaan, pada akhirnya, Charlie mulai terbeli hatinya oleh makanan yang dibuat oleh Mr. Church. Sampai pada suatu hari, Charlie akhirnya menerima tawaran buku yang diberikan oleh Mr. Church. Dan dari situ, hubungan antara Charlie dan Mr. Church mulai membaik. 6 tahun berlalu. Entah karena makanan yang dibuat oleh Mr. Church, tak disangka Mary mampu bertahan selama itu. Dan meskipun dahulu Mr. Church hanya dikontrak selama 6 bulan untuk merawat Mary sampai Mary meninggal, Mr. Church masih bertahan untuk mengurusi Mary. Dan sekarang Charlie pun sudah mengetahui penyakit yang diderita oleh ibunya. Akibat itu, ia seringkali masih tak bisa menerima dengan keadaan ibunya, karena dirinya mengetahui kapan saja ibunya bisa pergi meninggalkan dirinya. Kemudian kita diperlihatkan Mr. Church yang tengah bersiap untuk pulang. Mr. Church tidaklah tinggal di rumah Mary. Ia hanya bekerja dari pagi sampai petang. Dan setelah bertahun-tahun ia bekerja di rumah Mary, Mr. Church tidak pernah memberitahukan di mana letak rumahnya. Meskipun Charlie telah memaksa agar Mr. Church untuk memberitahu letak rumahnya, karena ia ingin mengenal lebih dekat dengan Mr. Church. Namun alih-alih mendapatkan jawaban, Charlie malah dimarahi agar dirinya tidak mengorek-ngorek privasi Mr. Church. Friend is. Come on, just tell me who Hey, you I said enough! Don't you know when to back off? Enough!
Tampak Mr. Church memiliki rahasia yang tak mau terbongkar oleh Charlie. Suatu hari, Charlie diajak oleh gebetannya yang bernama Owen untuk datang ke acara pesta dansa bersama dirinya. Namun karena Charlie merupakan anak perempuan yang pemalu, ia hanya bisa salting di hadapan gebetannya itu. Kondisi ibu Charlie sekarang sudah jauh memburuk. Ia sudah tidak bisa lagi membandingkan dirinya sendiri, sehingga membuat Charlie harus membandingkan ibunya setiap hari. Pada saat itu, ibunya berkata pada Charlie bahwa dirinya mendengar dari Mr. Church bahwa Charlie telah diajak oleh seorang laki-laki untuk datang ke acara pesta dansa. Namun kemudian Charlie menjawab bahwa dirinya tidak akan menerima ajakan itu. Ibunya yang mendengar itu pun langsung meminta pada Charlie agar dirinya mengikuti acara itu, karena acara itu akan memberikan kenangan untuk Charlie. Keesokan harinya, Charlie pun mengabulkan permintaan ibunya. Ia mulai memilih gaun untuk dipakai ke acara pesta dansa itu. Dan setelah ia menemukan gaun yang cocok untuk dirinya, Mr. Church membantu Charlie untuk membuat gaun itu. Dan pada saat gaun itu telah berhasil dibuat, mereka melakukan foto bersama di rumahnya. Kemudian tak lama, Owen datang untuk menjemput Charlie. Dan di acara pesta dansa, Charlie dan Owen sangat menikmati pesta yang mereka hadiri. Namun pada saat Charlie diantarkan pulang oleh Owen, Charlie merasa bahwa dirinya tidak disukai oleh Owen karena Owen tidak mencium dirinya sama sekali. Charlie pun menceritakan hal ini kepada ibunya. Namun ibunya mengatakan bahwa mungkin sekarang itu masih belum saatnya. Tak disangka permintaan ibu Charlie ini adalah permintaan terakhir yang dibuatnya. Beberapa hari setelah pesta dansa itu, ibunya Charlie meninggal dunia. Tentu hal ini sangat menyedihkan bagi Charlie. Terlebih lagi pada saat ia mengetahui bahwa tugas Mr. Church telah selesai dan mungkin ia akan ikut pergi meninggalkan dirinya. Ia pun langsung menanyakan hal itu pada Mr. Church. Namun Mr. Church menjawab bahwa dirinya tidak memikirkan itu sama sekali. Kemudian ia pun menunjukkan sesuatu kepada Charlie. Dan ternyata selama ini Mr. Church telah mengumpulkan uang hasil dari penghematan berbelanja dengan voucher yang diberikan oleh ibunya Charlie. Mr. Church yang mengetahui bahwa sekarang Charlie membutuhkan dana untuk bekalnya di perguruan tinggi nanti, langsung memberikan uang itu pada Charlie. Charlie sangat berterima kasih pada Mr. Church dengan pemberian itu. Karena dengan uang itu, Charlie sekarang bisa membuat SIM agar dirinya bisa pergi ke tempat kuliahnya dengan menggunakan mobil peninggalan ibunya. Namun karena Charlie belum bisa mengendarai mobil sama sekali, dan Mr. Church tidak bisa mengajarinya, Charlie pun meminta pada tetangganya Eddie untuk mengajarkan dirinya cara menggunakan mobil. Huh, okay? Put your foot on the clutch. Whoa, I'm sorry. Good, nice. Lalu pada saat dirinya sudah bisa mengendarai mobil dan memiliki SIM, Charlie mengajak temannya Poppy untuk berkeliling kota bersama dirinya. Diketahui dari percakapan mereka berdua, Charlie memiliki cita-cita untuk menjadi seorang penulis novel, dan Poppy ingin menjadi seorang fashion designer. Lalu di tengah pembicaraannya itu, tiba-tiba Charlie melihat Mr. Church sedang berada di sebuah klub malam. Akibat hal itu, Charlie semakin ingin mengetahui tentang latar belakang Mr. Church. Charlie khawatir jika ia telah pergi keluar kota untuk meninggalkan Mr. Church, apakah Mr. Church akan baik-baik saja? Karena Charlie tidak pernah mengetahui apakah ada seseorang yang hidup bersama dengan Mr. Church. Sehingga di suatu malam, Charlie memutuskan untuk mengikuti Mr. Church dengan harapan ia bisa mengetahui kediaman Mr. Church. Namun pada saat ia mengikuti Mr. Church, tiba-tiba Owen datang menghampirinya dan meminta padanya untuk naik ke mobilnya. Di sana Owen menanyakan kenapa tiba-tiba Charlie menjauhinya. Kemudian Charlie mengatakan bahwa dirinya merasa pada saat itu Owen mengajaknya ke pesta dansa karena merasa kasihan dengan Charlie yang merupakan seorang anak yatim dan miskin di sekolahnya. Mendengar jawaban itu, tiba-tiba Owen menunjukkan rasa cintanya yang tulus dan berkata bahwa dirinya benar-benar tulus mencintainya. Kemudian ia juga berkata bahwa dirinya menemui Charlie adalah untuk memberikan salam perpisahan karena dirinya akan menempuh pendidikan kuliah di luar kota. Charlie yang merasa sedih karena dirinya akan kehilangan lagi orang yang ia sayangi hanya bisa menyemangati Owen dan kemudian ia pergi meninggalkannya. Beberapa hari setelahnya, Charlie tengah menghabiskan waktu bersama Mr. Church di sebuah restoran. Karena hari itu merupakan hari terakhir Charlie berada di kotanya. Kala itu Mr. Church mentraktir Charlie untuk makan di restoran.
Charlie mengira bahwa ini adalah uang terakhir almarhum bosnya, Mr. Church. Namun sebenarnya ada hal lain yang tidak diketahui oleh Charlie. Setelah itu, Charlie mengemasi barang-barangnya untuk pergi ke tempat kuliahnya. Dan dengan berat hati, ia pun berpamitan pada Mr. Church. Bertahun-tahun Charlie menjalankan kuliahnya dengan baik. Ia pun juga selalu berbalas surat dengan Mr. Church. Namun sayangnya, pada saat akhir masa kuliahnya, sesuatu terjadi pada Charlie. Sampai-sampai ia harus menghubungi Mr. Church. Dan tak lama dari situ, Charlie menghampiri kediaman Mr. Church. Dan ternyata, masalah yang dihadapi oleh Charlie adalah dirinya sedang mengandung anak di luar pernikahan. Dan pria yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab akan hal itu. Tapi meskipun begitu, Mr. Church tidak sama sekali menyalahkan Charlie. Dan ia pun tak mengorek informasi itu lebih dalam lagi. Ia langsung memperbolehkan Charlie untuk tinggal di rumahnya. Namun dengan satu syarat, bahwa Charlie tidak boleh mengganggu privasinya. Charlie pun nampak setuju dengan hal itu. Hari demi hari dihabiskan Charlie bersama dengan kandungannya di rumah Mr. Church. Dan sampai pada suatu waktu, Charlie menemukan sebuah foto di laci kamar yang ia tempati, yaitu foto seorang anak bersama dengan ayahnya. Charlie pun menanyakan hal itu pada Mr. Church. Kemudian Mr. Church menjawab bahwa itu adalah foto dirinya pada saat ia kecil bersama ayahnya. Mr. Church selalu pergi dari rumahnya setiap malam. Dan setiap kali ia pulang ke rumahnya, dirinya selalu pulang dalam keadaan mabuk parah. Charlie yang mengetahui itu tak pernah bertanya pada Mr. Church karena ia tak mau membuat Mr. Church malu. Ia juga selalu menyembunyikan souvenir yang dibawa oleh Mr. Church dari klub malam itu. Namun sampai pada satu malam, setelah Mr. Church pergi meninggalkan rumahnya, rasa penasaran Charlie semakin memuncak. Ia nekat masuk ke kamar pribadi Mr. Church untuk mencari informasi tentang latar belakang Mr. Church. Namun ternyata tak begitu lama, Mr. Church kembali datang ke rumahnya untuk mengambil barang yang tertinggal olehnya. Betapa kecewanya Mr. Church pada saat ia melihat Charlie sedang menggeledah kamarnya. Ia sangat marah akan hal itu, sampai-sampai ia mengusir Charlie untuk pergi dari rumahnya. Meskipun Charlie mengatakan bahwa dirinya hanya ingin mengetahui latar belakang dari orang yang sudah mengurusnya dari kecil, Mr. Church tidak mempedulikannya. Dan dengan terpaksa, di malam itu, Charlie pergi meninggalkan rumah Mr. Church tanpa arah dan tujuan. Ia pun menyadari bahwa sekarang ia sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Dan sampai pada akhirnya, ia hanya bisa menginap di sebuah parkiran sebuah toko swalayan. Lalu pada saat ia selesai membeli makanan di toko swalayan itu, ia bertemu kembali dengan tetangganya Eddie. Terlihat hidup Eddie semakin hancur. Ia menjadi seorang pencandu yang tidak bisa lagi mengontrol dirinya. Charlie dan Eddie sempat bertegur sapa. Namun karena Eddie merasa malu dengan keadaannya, ia pun langsung beranjak pergi meninggalkan Charlie. Charlie pun berjalan menuju mobilnya. Namun pada saat ia sedang berjalan, tiba-tiba ia ditabrak oleh seorang remaja yang sedang bermain skate. Eddie yang melihat Charlie terkapar pingsan dengan kandungan yang sudah besar, langsung membawa Charlie menuju rumah sakit. Meski dengan trauma yang dimilikinya, Eddie tetap berusaha untuk dapat mengantarkan Charlie ke rumah sakit. Pada akhirnya, Eddie berhasil mengantarkan Charlie. Dan dengan kesigapan Eddie, ia berhasil menyelamatkan kandungan Charlie. Dan tak lama dari situ, Mr. Church datang dan mengatakan pada perawat bahwa ia bersedia untuk membayar semua biaya perawatan Charlie. Dari situ, Charlie kembali tinggal bersama Mr. Church. Terlihat Mr. Church sudah memaafkan Charlie. Ia juga sangat menyayangi bayi yang sedang dikandung oleh Charlie. Sampai-sampai ia ikut mencarikan nama untuk anaknya Charlie. Lalu sampai pada satu malam, Charlie merasakan kontraksi di perutnya. Dan pada malam itulah, Charlie melahirkan seorang anak perempuan yang dinamai Isabel. Dan semenjak itu, Isabel dirawat bersama oleh mereka. Usaha Charlie untuk mendapatkan gelar pun sekarang nampak semakin jauh. Tapi meskipun begitu, ia tetap bahagia dengan kehidupan yang ia jalani sekarang. Bertahun-tahun berlalu, Isabel sekarang sudah tumbuh besar dan mereka hidup bahagia bersama. Pada hari itu, mereka juga menghadiri pernikahan Eddie. Tak disangka, akibat Eddie membantu Charlie kala itu, membuat Eddie merasa kembali berguna untuk orang lain. Dan akibat itu, ia berhasil bangkit kembali dari keterpurukan yang ia alami. Sekarang, Charlie sudah bekerja di sebuah restoran. Dan pada saat itu, ia dihampiri oleh Mr. Church dan anaknya.
Di sana, Mr. Church memberitahu kabar bahwa temannya Poppy ingin bertemu dengannya. Tak disangka setelah tak bertemu sekian lama, Poppy sekarang menjadi sultan kaya raya. Ini tak lain karena dirinya telah berhasil menjadi seorang fashion designer terkenal. Ia pun mengajak Charlie untuk berjalan-jalan bersama anaknya. Namun pada saat mereka sedang berjalan-jalan di sebuah mall, terlihat sikap Poppy sekarang sudah berbeda dari dulu. Dengan kekayaan yang ia miliki, Poppy menjadi seorang yang materialis di mata Charlie. Dan sampai pada puncaknya, pada saat Poppy mengajak Charlie untuk tinggal bersamanya. Karena menurutnya, kehidupan yang Poppy jalani sekarang sangatlah menyedihkan. Ia juga menambahkan bahwa Charlie tidak bisa terus tinggal bersama juru masaknya. Tentu perkataan itu membuat Charlie emosi. Charlie pun menjelaskan bahwa sebenarnya Mr. Church hanya dibayar untuk bekerja selama 6 bulan oleh bosnya. Dan setelah 6 bulan itu, Mr. Church membiayai semua keperluan ibunya dan Charlie dengan uangnya sendiri. Kemudian Charlie pun menegaskan bahwa Mr. Church bukanlah juru masaknya, melainkan ia malaikat penyelamat keluarganya. Kemudian Charlie pun pergi, meninggalkan Poppy. Keesokan harinya, ternyata Poppy merasa bersalah dengan tindakannya itu. Sehingga ia meminta maaf kepada Charlie dan memberikan hadiah untuk anaknya dan Charlie. Pada awalnya, Charlie hendak memberikan kembali hadiah-hadiah itu. Namun, Mr. Church berkata, apapun yang membuat Charlie marah terhadap Poppy, Charlie tetap harus memaafkannya. Ia pun mulai mempertimbangkan hal itu. Lalu pada saat ia membuka surat dari Poppy yang mengatakan bahwa Charlie lah orang yang berharga di hidupnya, Charlie mulai bisa memaafkannya. Kemudian pada saat malam harinya, Charlie yang menunggu Mr. Church pulang. Seperti biasa akan menyembunyikan souvenir dari klub malam yang dibawa oleh Mr. Church. Namun pada saat ia hendak menyembunyikan souvenir itu, tiba-tiba Mr. Church terjatuh di kamarnya. Charlie pun langsung membantu Mr. Church untuk naik ke ranjangnya. Dan hal itu membuat dirinya lupa untuk menyembunyikan souvenir dari klub malam. Sehingga pada esok harinya, Mr. Church yang menyadari bahwa Charlie mengetahui tentang hal itu, merasa malu. Dan dari situ, Mr. Church tidak pernah lagi pulang dalam keadaan mabuk. Beberapa hari setelahnya, Mr. Church terlihat sakit. Dan Charlie langsung membawanya ke rumah sakit. Namun pada saat mereka bertemu dengan dokter yang akan memeriksa Mr. Church, dokter itu adalah Owen Baxter, yang tak lain gebetan masa SMA Charlie. Dari situ, Charlie diajak berkencan oleh Owen. Dan pada saat mereka sedang berkencan, Owen sempat menanyakan tentang ayah dari anaknya. Namun Charlie menjelaskan bahwa ayah anaknya adalah seorang bajingan yang tak mau bertanggung jawab. Tapi meskipun begitu, dirinya tetap bersyukur mempunyai anaknya. Diketahui bahwa Owen telah mencari-cari keberadaan Charlie selama beberapa tahun belakangan. Dan sekarang ia senang bisa bertemu kembali dengan Charlie. Lalu pada keesokan paginya, keadaan Mr. Church mulai memburuk. Dan hal itu membuat Charlie merasa bahwa sekarang giliran dirinya lah yang harus mengurus Mr. Church. Bertahun-tahun Charlie hidup bersama Mr. Church membuat dirinya secara tidak sadar menguasai banyak keahlian yang dimiliki oleh Mr. Church, hingga bukanlah hal yang sulit bagi dirinya untuk merawat Mr. Church. Sampai pada akhirnya Mr. Church keadaannya mulai membaik. Kemudian pada saat di taman, Mr. Church menceritakan sebuah dongeng kepada anaknya Charlie. Dongeng itu menyiratkan cerita tentang perjalanan dirinya menemukan Charlie dan ibunya. Ia berkata ia sangat bahagia bisa bertemu dengan mereka. Dan untuk pertama kalinya, berkat adanya mereka, dirinya bisa merasa aman dalam hidupnya. Charlie yang melihat dari kejauhan, merasa terharu dengan dongeng yang diberikan Mr. Church pada anaknya. Sehingga pada malam harinya, pada saat ia menemani Mr. Church yang akan tidur, ia menyampaikan rasa terima kasihnya lewat sebuah dongeng yang dibacanya. Hal itu membuat Mr. Church merenung bahagia mendengarnya. Dan pada saat Charlie hendak pergi untuk memberikan privasi kepada Mr. Church, untuk pertama kalinya, Mr. Church berkata bahwa ia tak mau lagi memprivasikan kehidupannya kepada Charlie. Dan ia pun melarang Charlie untuk pergi meninggalkannya. Ternyata hal itu adalah keinginan terakhir dari Mr. Church. Karena pada pagi harinya, Charlie yang terbangun di kamar Mr. Church menemukan Mr. Church sudah tidak lagi bernapas. Lalu pada hari acara berkabungnya Mr. Church, acara itu dihadiri oleh banyak orang terdekatnya. Dan acara itu juga dihadiri oleh pemilik klub yang selalu didatangi Mr. Church.
Orang itu berkata pada Charlie bahwa Mr. Church adalah seorang pianis yang hebat. Ia sudah memainkan piano di klub itu selama 30 tahun. Diketahui bahwa Mr. Church datang ke sana bukan hanya untuk mabuk, tapi ia juga menghasilkan uang dari kemampuannya tersebut. Kemudian pada saat acara telah selesai, Charlie yang sedang membereskan kamar Mr. Church menemukan sebuah box yang tertulis namanya. Dan di dalam box itu, ia menemukan surat yang ditulis oleh Mr. Church untuk dirinya. Dalam surat itu, Mr. Church memberitahu pada Charlie tentang masa lalu dirinya yang mempunyai seorang ayah yang keras terhadap dirinya. Dan mungkin itu membuat dirinya tak sempurna. Ia juga memberitahu bahwa Charlie tidak perlu merasa tidak bisa membalas jasanya Mr. Church. Karena yang perlu cari tahu bahwa Charlie dan ibunya telah memberikan hal yang lebih dari itu, yaitu sebuah keluarga yang bisa menerimanya. Dan dari situ, Charlie mulai terinspirasi untuk menulis cerita hidupnya bersama Mr. Church. Cerita yang Abed bawakan ini adalah cerita yang ditulis oleh Susan McCurtain. Dan cerita ini terinspirasi dari kehidupan nyatanya bersama seorang pembantu yang berubah menjadi pemberi kehidupan bagi dirinya. Tujuan cerita ini dibuat adalah untuk memberitahukan pada anak-anaknya Susan tentang seseorang yang berharga di hidupnya. Dan dari cerita ini juga kita bisa mendapatkan banyak pelajaran. Salah satunya adalah keluarga adalah harta yang paling berharga. Itu memang benar. Akan tetapi, keluarga itu tak harus selalu sedarah. Keluarga adalah orang yang selalu menerimamu di saat susah dan sengsara. Ya, mungkin segitu aja dari Abed. Semoga kalian mendapatkan pelajaran, walaupun cuma sedikit. Dan buat kalian yang mau bantu Abed, kalian bisa like, komen, dan subscribe. Karena hal itu akan membuat Abed semakin semangat untuk membuat konten. Dan akhir kata, Abed mau mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.